Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melania Putri Bambu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Big Data. Video ini guna untuk memenuhi tugas komputasi dasar dan IoT pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7. Baik, yang pertama, apa sih yang dinamakan dengan Big Data itu? Jadi, Big Data mengacu pada data yang sangat besar, cepat atau kompleks sehingga sulit atau tidak mungkin untuk diproses menggunakan metode tradisional. Big Data juga merupakan tindakan untuk mengakses dan menyimpan sejumlah besar informasi untuk dianalisis yang sudah ada sejak lama datanya. Secara tidak langsung juga tentunya kita bertanya-tanya, sepenting apa sih Big Data itu? Jadi, pentingnya Big Data tidak berkisar pada seberapa banyak data yang kita miliki, tetapi apa yang kita lakukan dengan data tersebut. Kita dapat mengambil data dari sumber apapun dan menganalisisnya untuk menemukan jawaban yang memungkinkan. Big Data juga memiliki keunggulan, yaitu yang pertama, mengurangi biaya, yang kedua, mengurangi waktu, yang ketiga, pengembangan produk baru dan penawarannya optimal. Yang keempat, pengambilan keputusan yang cerdas. Selanjutnya ada proses pengumpulan dan pengolahan Big Data. Ini terbagi menjadi 5 segmen. Yang pertama, kita harus menetapkan strategi Big Data. Yang kedua, kita harus mengidentifikasi sumber Big Data. Yang ketiga, kita harus mengakses, mengelola, dan menyimpan data. Yang keempat, barulah kita menganalisis data. Dan yang terakhir, yaitu membuat keputusan berdasarkan data tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis data dalam Big Data. Ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada data terstruktur, yang kedua data tidak terstruktur, yang ketiga ada data semi terstruktur. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu dari jenis-jenis data dalam Big Data ini. Yang pertama ada data terstruktur. Ini merupakan salah satu jenis Big Data yang datanya dapat diproses, disimpan, dan diambil kembali dalam format tetap. Data struktur mengacu pada informasi yang sangat terorganisir, serta dapat dengan mudah disimpan dan diakses dari database dengan algoritma mesin pencari yang sederhana. Selanjutnya, yang kedua ada data tidak terstruktur. Ini merupakan jenis Big Data yang datanya tidak memiliki bentuk atau struktur khusus apapun. Hal ini membuat sangat sulit dan memakan waktu untuk memproses dan menganalisis data yang tidak terstruktur. Selanjutnya ada data semi terstruktur. Ini merupakan jenis Big Data yang datanya mengandung format data terstruktur dan data tidak terstruktur. Lebih tepatnya adalah jembatan antara data terstruktur dan tidak terstruktur. Selanjutnya ada tahapan untuk menerapkan analisis Big Data. Yang pertama ada data mining. Data mining adalah proses mengidentifikasi data berdasarkan insight atau informasi yang berharga dari database. Yang kedua ada data collection. Pengumpulan data merupakan proses yang sangat penting. Yang ketiga ada data storing. Sebab saat menyimpan data dalam jumlah besar, tentu kita tidak bisa melakukannya dengan sembarangan. Maka dibuatlah data storing ini. Yang keempat ada data cleaning. Tidak semua data yang dikumpulkan dan disimpan merupakan data yang berguna, jadi kita harus menghapus sebagian data yang tidak berguna tersebut. Yang keempat ada data analisis. Ini merupakan inti dari proses Big Data analisis, tentunya yaitu menganalisis data tersebut. Yang keenam ada data consumption. Umumnya proses ini berbeda-beda tergantung pada industri bisnis yang perusahaan itu geluti. Selanjutnya ada cara kerja dalam proses menganalisis Big Data. Yang pertama ada machine learning, yang kedua ada Hadoop, yang ketiga ada data management, yang keempat ada in-memory analytics, yang kelima
ada data mining, yang keenam ada predictive analytics, dan yang terakhir ada text mining. Selanjutnya, penggunaan big data dalam industri. Yang pertama, dalam bidang kesehatan, big data dapat digunakan dalam berbagai hal seperti recommendation system, sensor-based health condition, dan studi asosiasi genom yang dapat mengatasi banyak masalah atau untuk mengidentifikasi penyakit. Selanjutnya, penerapan dalam bidang keuangan. Teknologi big data mendorong perusahaan jasa keuangan untuk meningkatkan berbagai bidang pada pelanggan, pengukuran risiko, ekspektasi pasar, dan efisiensi operasi. Terdapat juga beberapa manfaat big data di bidang keuangan, diantaranya adalah dengan menambahkan sumber data tidak terstruktur seperti panggilan layanan pelanggan dan aktivitas media sosial. Lembaga keuangan dapat mengukur kepuasan pelanggan dan menganalisis masalah tersebut sebelum mereka kehilangan bisnisnya. Selanjutnya ada penerapan dalam bidang manufaktur. Industri dalam bidang manufaktur adalah sebuah industri yang paling banyak terkena dampak dari tren big data. Hal ini dikarenakan sifat dasar dan jumlah data yang diproduksi dari bidang tersebut. Kebanyakan dari perusahaan manufaktur baru memulai untuk mencari potensi tools big data. Selanjutnya dalam bidang pemasaran, big data membawa marketing ke level yang berikutnya. Dengan analisa big data, marketing dapat membuat keputusan penting dengan tepat. Selanjutnya ada tantangan dan risiko dalam mengelola big data. Di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan, big data sebagai salah satu komponen penting dalam industri 4.0 membawa serta tantangan serta risiko. Salah satu tantangan serta risiko terbesar yang selalu menjadi masalah utama dalam penggunaan big data adalah masalah privasi. Data dalam jumlah besar memang menggoda untuk disalahgunakan. Terlebih lagi saat ini belum terdapat batasan yang jelas terkait privasi dalam big data yang diatur dalam peraturan formal dalam undang-undang. Niall M. Ricard dan Jonathan H. King kemudian membagi privasi dalam big data ke dalam 4 kategori, yaitu perlindungan untuk identitas atau identity, kesetaraan atau equity, keamanan atau security, dan kepercayaan atau trust. Dan mengungkapkan bahwa beberapa cara menjaga privasi dalam big data adalah membuat peraturan halus dan etika big data yang memiliki batasan yang jelas sehingga mencegah penyalahgunaan privasi dalam big data. Selanjutnya, seberapa penting sih big data untuk masa depan dan untuk kehidupan kita? Jadi, teknologi big data adalah inovasi bisnis untuk masa depan. Dan alasan mengapa teknologi big data sangat berpengaruh dalam kehidupan kita adalah yang pertama, bahwa big data adalah sumber wawasan. Yang kedua, big data dapat dimanfaatkan secara offline. Yang ketiga, big data membantu kita dalam mengelola reputasi online. Yang keempat, big data adalah bahan bakar utama untuk penelitian kecerdasan buatan atau AI. Dan yang terakhir, big data adalah instrumen personalisasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.